lagi dengan saya di channel Dapur Cantika. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Semoga Bunda dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang lagi happy. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, aku kangen banget kali ini ingin bikin menu yang medok, yang lekoh, yang ulek-ulek. Aduh, ini udah kemarin kita bikin menu yang simpel-simpel terus. Nah, kali ini aku mau coba bikin yang ulek-ulek, yang bau-bau seperti biasa, yang bau yang banyak diminati. Nah, aku di sini udah siapin cobeknya. Aku juga di sini udah siapin jengkol 350 gram. 350 gram jengkol ini udah aku rebus, udah aku geprek. Dan tips dari aku ya Bun ya, bagaimana caranya agar jengkol ini tidak bau saat kita pipis kita. Jadi walaupun mengkonsumsi jengkol ini tapi kita tidak pipis, gimana caranya? Nih aku kasih rahasianya. Ini rahasia ini betul-betul bisa Bunda buktikan di rumah cara aku. Ini aku rebus jengkol dari kemarin ya Bun ya. Ceritanya emang agak panjang ini si proses si jengkol ini. Kita rebus dari kemarin, aku presto hanya 5 menit saja. Karena kita merebus dengan segini habis gas kita, kompor kita ya, sayang banget gitu. Kita presto hanya 5 menit saja. Aku geprek, kemudian aku rendam. Bunda, dalam sehari kita rendam dengan air bersih. Kita rendam boleh di apa saja, boleh di panci, boleh di baskom, boleh di apapun pokoknya. Nah, sudah kita rendam, airnya kita buang. Kira-kira berapa jam sekali kita ganti airnya dengan air yang bersih kembali. Yang bekasnya buang lagi, ganti lagi, buang lagi, ganti lagi. Terserah Bunda pokoknya mau berapa kali itu buang. Dari pagi aku nyampe sore, seperti ini caranya. Jadi sekarang ini jengkol ini nggak terlalu bau. Juga nanti saat Bunda pipis tidak akan tercium bau pipis, aroma jengkol yang menyengat. Jadi insya Allah ini dijamin aman apabila besok Bunda mau kerja ke kantor. Jadi Bunda bisa tetap pede dengan cara-cara aku seperti ini. Bunda boleh coba, nggak terlalu ribet juga sih, karena kita kan nggak nungguin si jengkolnya direndam kan. Jadi cukup kita rebus, kita rendam, kita tinggalin. Jadi kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, di sini aku punya bumbu-bumbu yang lumayan agak banyak agar Bunda mudah mengingatnya. Aku di sini pakai cabai keriting merah 10 butir. Udah aku potong-potong semuanya Bunda ya, karena saat ini emang aku mau ngulek jadi agak banyak ini. Cabai merah besarnya 10 butir juga. Cabai rawit merah yang pedas ini sengaja aku bikin biar pedas kali ini. Pakai 10 juga, jadi 10, bawang merahnya pun 10, hanya bawang putihnya aku pakai 8, juga kemiri aku pakai sekitar 5 butir. Nggak ketinggalan, aku di sini pakai sereh 2 batang yang sudah aku geprek, daun salam juga 2 lembar, juga lengkuas 2 batang udah aku geprek. Nah, karena aku mau nguleknya banyak, terus biar gimana gitu ya rasanya, aku bumbu ini biasanya aku goreng, kali ini nggak aku goreng. Kali ini bumbu ini mau aku rebus sebentar biar hilang bau aroma ininya. Ini aku nyalakan kompornya dulu ya. Seperti ini. Dengan api sedang saja. Kita tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan bumbu-bumbunya, kita rebus sampai matang. Nah, airnya sudah mendidih, kita masukkan bumbu-bumbu, cabai rawit, juga bawang merah dan bawang putih. Kita sisakan hanya kemirinya saja karena emang udah aku goreng kemirinya. Nah, seperti ini. Kita biarkan sampai agak empuk. Ini ya Bun ya. Tadi si bawang merah, bawang putih semuanya udah kita rebus dan ini udah matang. Kita siap untuk uleknya sebanyak ini karena biar medok juga pedas.
bumbunya cukup segini aja ya bunda ya. Kita nggak usah terlalu halus-halus banget karena biar masih terlihat butiran-butiran biji cabenya, kulit cabenya, jadi terlihat lebih, makanya lebih mantap pokoknya. Kita masukkan salam dan serai. Lanjut bumbunya. Kita tumis bumbunya sampai harum, Bun. Kita menambahkan bumbu gula pasir sekitar 3 sendok teh. Di sini aku pakai penyedap rasa, aku pakai sekitar 1 sendok teh. Kalau bunda nggak mau pakai boleh di skip aja ya. Aku tambahkan juga garam sekitar 2 sendok teh. Karena bumbunya tadi udah matang ya bun ya, jadi kita nggak perlu menumis terlalu lama juga. Kita langsung masukkan saja jengkolnya. Ini jengkolnya sengaja ini aku pilih yang tua banget, jadi biar dimakannya apa ya, pulen gitu. Kita tambahkan air. Aku tambahkan agak banyak karena emang aku akan masak agak lama di sini agar bumbunya benar-benar merasap ke dalam jengkolnya. Seperti ini. Kita diamkan beberapa saat ya bun ya. Ya kurang lebih 10 menitan lah, biar bumbunya benar-benar sampai tiris kembali, sampai bumbu ini habis meresap ke dalam jengkolnya. Kita tutup dulu. Kita coba cek ya bun ya. Nah udah mulai surut airnya, tapi nanti aku mau benar-benar yang agak kering, jadi sekali air ininya benar-benar sampai habis, yang tersisa hanya jengkol dan bumbunya. Mantap nih. Ini kita cek kembali. Dan ternyata ini sudah susut banget airnya, sudah pas sesuai yang aku inginkan. Aku tadi pakai api kecil banget bun, jadi biar benar-benar meresap matang nyampe ke dalam-dalam si jengkolnya tadi. Ini aku cobain dulu ya bunda ya. Di sini aku mau sengaja nyoba yang ada jengkolnya. Ini empuk banget. Lihat ya bunda ya, barusan aku tusuk, empuk banget. Ini cobain. Belum. Si bumbunya itu benar-benar masuk banget ke dalam jengkolnya.
persis yang rasa seperti yang aku inginkan. Jadi di dalam jengkol tuh berasa ada rasa-rasa cabenya segala macam, manis, pedas, dari asin, bumbu yang aku campur tadi benar-benar biar di dalam mulut aku rasanya. Ini cukup makan pakai nasi anget ya bun ya, tambah sambal ikan asin kalau aku seperti itu. Kalau bunda bebas sama apa aja. Sampai ketemu lagi dengan videoku selanjutnya. Jangan lupa bunda like, komen, juga subscribe ya. Aku tunggu. Assalamualaikum, dadah.